Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Nanda Hawi Alpianta, dan teman saya. Saya KFD Ngapa Seribu. Saya Kevin Dander Natukulu. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang kajian kebijakan ekspor dan impor di Indonesia berdasarkan Permendak terbaru. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Kegiatan perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor, merupakan pilar fundamental dalam perekonomian nasional Indonesia. Untuk menjaga stabilitas makroekonomian, melindungi kepentingan konsumen dan industri domestik, serta mencapai keseimbangan neraca perdagangan yang sehat. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia secara berkala mengeluarkan dan merevisi regulasi tata niaga. Mengapa ini penting? Aturan yang sering berubah ini memengaruhi resiko dan biaya bagi pelaku usaha. Tugas kita jelas membedah prinsip dasar setiap peraturan, memahami latar belakang pembentukan, tujuan kebijakan, dan yang terpenting melihat bagaimana aturan-aturan baru ini berdampak langsung pada operasional para pelaku usaha di lapangan. Kajian ini adalah kunci untuk memastikan kita memiliki peta jalan kepatuhan di tengah dinamika perdagangan saat ini. Next. Materi pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Halibde Angga Pasaribu. Terima kasih kepada Nanda Habib Alfianta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kajian. Tujuan yang pertama itu adalah untuk menjelaskan pokok-pokok ketentuan terbaru. Lalu yang kedua itu ada tentang analisis konteks, yaitu mengidentifikasi tujuan strategis dan latar belakang pembentukan setiap peraturan. Lalu yang ketiga itu ada relevansi praktik, yaitu memahami keterkaitan regulasi dengan praktik perdagangan. Yang keempat itu ada komunikasi sistematis, yaitu menyajikan hasil kajian dalam laporan tertulis dan presentasi yang sistematis. Lalu selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu berada di kebijakan impor, yaitu di Permendak nomor 16 tahun 2025. Yang kedua itu ada kebijakan ekspor, Permendak nomor 23 tahun 2023. Yang ketiga itu ada amandemen ekspor di dalam Permendak nomor 11 tahun 2024. Lalu di nomor 21 tahun 2024 dan nomor 9 di tahun 2025. Lalu prestasi ini membahas dari periode khususnya itu yang mulai dari 2023 dan 2025. Next. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ketentuan impor. Yang pertama itu barang yang dilarang dan dibatasi. Ketentuan barang yang dilarang dan dibatasi ini adalah inti proteksi. Impor harus mendapatkan persyaratan teknis atau rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait sebelum mendapatkan perizinan impor dari Kemendak. Ini mengatur komoditas seperti hortikultura, elektronik, hingga B3. Lalu barang-barang yang dilarang itu ada seperti gula dengan jenis tertentu, beras dengan jenis tertentu, bahan perusak lapisan ozon, pakaian bekas, kantong bekas, dan karung bekas. Lalu ada limbah berbahaya, lalu ada barang yang dibatasi impor, lalu ada barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC atau HCFC -22.
Lalu barang yang dibatasi itu ada bahan obat dan makanan tertentu seperti amida, asik, karisoprodol, dan lain-lainnya. Lalu telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Minuman beralkohol juga dibatasi perizinannya. Lalu ada barang-barang lain yang memerlukan izin khusus untuk masuk seperti senjata api, produk hewani, dan produk hortikultura. Lalu yang kedua itu ada peran API, angka pengenal importer. API kini disimplifikasi dan diintegrasikan dengan NIB. Ada dua jenis utama, yaitu angka pengenal importer umum dan angka pengenal importer produsen. Penggunaan angka pengenal importer ini harus sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam NIB. Yang ketiga ada NIB sebagai identitas dasar. Nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui OSS adalah identitas wajib. NIB sekaligus berfungsi sebagai A. Tanda daftar perusahaan, B. Angka pengenal importer, C. Hak akses kepabeanan. Lalu yang keempat itu adalah mekanisme perizinan. Mekanisme perizinan impor kini berbasis risiko melalui Perpres nomor 97 tahun 2004. Perizinan diajukan melalui sistem INSW atau OSS. Dokumen yang dibutuhkan seperti LS, verifikasi, rekomendasi, ditentukan oleh tingkat risiko rendah atau tinggi dari komoditas impor. Next itu saya akan membahas tentang kebijakan ekspor Permendak. Permendak nomor 23 tahun 2023 itu mengatur tata kelola kegiatan ekspor agar lebih tertib dan efisien. Dalam aturan ini, setiap pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor wajib memiliki izin ekspor melalui OSS sebagai pintu utama perizinan berusaha. Selain itu, proses ekspor juga terintegrasi dengan SINSW, yaitu sistem nasional yang menghubungkan antara data antar instansi untuk mempercepat pelayanan. Untuk komoditas tertentu, eksportir harus memiliki status eksportir terdaftar atau ET sebagai bukti legalitas dari kepatuhan terhadap ketentuan ekspor. Sementara itu, bagi barang yang termasuk kategori terbatas atau diawasi, perlu perizinan ekspor yaitu PE yang diterbitkan secara elektronik. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan izin ekspor. Izin ekspor itu kegiatan ekspor wajib yang memiliki perizinan berusaha untuk ekspor sesuai ketentuan aturan perundang-undangan. Lalu ada beberapa komoditas tertentu melakukan perizinan ekspor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau lembaga berwenang. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang peran OSS dan SINSW. OSS itu adalah Online Single Submission, digunakan sebagai sistem utama pengajuan perizinan berusaha ekspor. Lalu yang kedua itu SINSW, yaitu Sistem Indonesia National Single Window, menjadi platform integrasi pertukaran data antara kementerian atau lembaga untuk mempercepat proses ekspor. Lalu yang ketiga itu eksportir terdaftar atau ET. ET wajib bagi pelaku ekspor komoditas tertentu yang diatur dalam lampiran Permendak. Lalu pendaftaran dan verifikasi ET ini dilakukan melalui sistem OSS dan disinkronkan dengan SINSW. Yang terakhir itu perizinan ekspor PE. Diperlukan untuk barang yang termasuk kategori larangan dan pembatasan ekspor. Lalu yang keempat, selanjutnya PE diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS terintegrasi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin Dandar. Pada Kevin Dandar, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian kajian maupun peraturan pada tahun 2024 hingga 2025, di mana perubahan kebijakan ekspor Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan sistem perdagangan luar negeri yang lebih efisien, transparan, dan modern. Nah, dalam menunjukkan komitmen tersebut, ada serangkaian regulasi dan peraturan, yaitu mulai dari Permendak nomor 11 dan 21 tahun 2024 hingga Permendak nomor 9 tahun 2025. Nah, pemerintah berupaya menyederhanakan perizinan melalui digitalisasi OSS dan SINSW.
untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas strategis serta menyesuaikan ketentuan ET dan PE agar selaras dengan kebijakan hilirisasi. Nah, adapun reformasi ini tidak hanya mempercepat proses ekspor, melainkan juga mendorong meningkatkan nilai tambah produk Indonesia, menjadikan sektor ekspor nasional lebih kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut tabel perbandingannya. Dari aspek utama, yaitu fokus, di Permendak 11 tahun 2024, fokusnya menyederhanakan izin ekspor dan proses. Sedangkan Permendak 21 tahun 2024 berfokus pada integrasi penuh OSS dan INSW. Nah, pada Permendak 9 tahun 2025 berfokus pada penyesuaian kebijakan ekspor. Lalu ET yaitu eksportir terdaftar, Permendak 11 tahun 2024 yaitu pendaftaran dipermudah dan dipercepat. Di Permendak 21 tahun 2024 verifikasi berbasis kinerja ekspor, dan Permendak 9 tahun 2025 yaitu evaluasi rutin untuk kepatuhan. Sementara di SPPE perizinan ekspor, Permendak 11 tahun 2024 yaitu diterbitkan online sepenuhnya, sedangkan pada nomor 21 yaitu penambahan komoditas wajib PE, dan Permendak 9 tahun 2025 yaitu pelonggaran bagi produk olahan. Nah, perbandingan terhadap dampak utamanya yaitu ada proses ekspor lebih efisien pada Permendak 21 2024 yaitu pengawasan ekspor bahan mentah, dan Permendak nomor 9 tahun 2025 yaitu dorongan ekspor produk bernilai. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu PT Nusantara Agro Export, perusahaan ekspor minyak kelapa sawit olahan. Sementara sebelumnya yaitu sebelum mengalami keterlambatan pengurusan izin ekspor karena sistem manual dan verifikasi berlapis. Setelah diberlakukan Permendak nomor 11 tahun 2024 dan integrasi penuh SINSW pada tahun 2024, proses perizinan ekspor dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari kerja. Jauh lebih cepat dibanding sebelumnya yang memakan waktu hingga 7 hari. Pada tahun 2025, berkat Permendak nomor 9 tahun 2025 yang mendukung ekspor produk olahan, produk tersebut mendapatkan kemudahan dalam penerbitan perizinan ekspor yaitu PE tanpa perlu proses tambahan seperti pada bahan mentah. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi biaya logistik dan memperluas akses pasar ekspor ke Eropa dan Asia Timur. Nah, adapun dampaknya, yaitu kebijakan baru ini mendorong percepatan ekspor, menekan biaya operasional, serta meningkatkan daya saing produk olahan Indonesia di pasar global. Adapun kesimpulannya, yaitu pertama di bagian modernisasi regulasi, di mana pemerintah memperkuat tata kelola ekspor impor melalui digitalisasi penuh sistem OSS dan SINSW, sehingga proses perizinan menjadi cepat, terintegrasi, dan transparan. Yang kedua yaitu penyederhanaan prosedur. Reformasi kebijakan menghapus birokrasi berlapis dan mempercepat penerbitan izin ekspor impor untuk mendukung efisiensi dunia usaha. Yang ketiga, pengawasan dan kepatuhan. Komoditas strategis diatur lebih ketat melalui mekanisme ekspor terdaftar yaitu ET dan perizinan ekspor yaitu PE untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional. Nomor 4, dukungan hilirisasi dan nilai tambah. Arah kebijakan baru mendorong ekspor produk olahan bernilai tinggi sejalan dengan program hilirisasi industri nasional. Yang terakhir, arah kebijakan nasional. Serangkaian perubahan dari Permendak 23 tahun 2003 hingga Permendak nomor 9 tahun 2005 menegaskan transformasi menuju sistem perdagangan luar negeri yang efisien, berkelanjutan, dan berdasarkan global. Adapun saran dan penutup yaitu refleksi mahasiswa, yaitu sarannya pemerintah diharapkan terus meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi regulasi ekspor impor antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Yang kedua, perlu peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu memanfaatkan sistem digital OSS dan SINSW secara optimal. Yang ketiga, akademisi dan mahasiswa sebaiknya lebih aktif mengkaji dampak sosial ekonomi
dari kebijakan ekspor impor, sehingga hasil analisis dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di masa mendatang. Yang keempat itu regulasi ke depan. Perlu diarahkan pada kemudahan akses ekspor produk olahan guna memperkuat hilirisasi dan daya saing global Indonesia. Penutup atau refleksi mahasiswa, kebijakan ekspor impor tidak sekedar mengatur keluar masuknya barang, tetapi juga mencerminkan strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Proses belajar ini memberikan pemahaman bahwa reformasi regulasi perdagangan harus selaras dengan perkembangan teknologi, efisiensi birokrasi, dan keberlanjutan industri dalam negeri. Sebagai mahasiswa, penting untuk tidak hanya memahami teori kebijakan, tetapi juga mampu menilai bagaimana kebijakan tersebut berdampak nyata bagi dunia usaha dan ekonomi nasional. Dengan begitu, analisis ini diharapkan dapat menjadi refleksi akademik sekaligus kontribusi kecil terhadap pemahaman kebijakan perdagangan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Baik Pak, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.